Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. قال تعالى في كتابه الكريم: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تناكحوا تناسلوا فإني مباهن بكم الأمم. Hadirin hadirat semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini, marilah kita semua ikut berbahagia. Marilah kita semua ikut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada sore hari ini insyaallah akan ada dua hamba Allah, yaitu Kang Anwar Effendi dan Muhammad Khairuddin. Mereka berdua insyaallah mulai sore hari ini akan terbebaskan dari pahitnya hidup jadi seorang jomblo. Allah. Teman-teman semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, suatu perkara itu baru terasa nggak enak kalau sudah menemukan yang lebih enak. Mungkin Anda semua akan terkejut dengan apa yang saya katakan. Mana saya jadi jomblo enak, bebas kok. Kemana-mana nggak ada yang marahin. Tidur jam berapa aja bisa. Ya, silahkan mengatakan seperti itu. Tapi nanti ketika engkau telah menikah, engkau akan tahu ternyata jadi jomblo itu tidak enak. Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersyukur kepada Allah. Semoga dua orang hamba Allah ini, teman kita ini, pernikahannya menjadi pernikahan yang barokah. Pernikahan yang menimbulkan rasa cinta dan mengeluarkan anak-anak yang soleh-solehah, barokah ila yaumil qiyamah. Amin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pernikahan ini adalah suatu ibadah. Jadi jangan dipahami pernikahan ini sekedar memuaskan nafsu. Pernikahan ini sekedar perjumpaan seorang laki-laki yang mencintai seorang wanita, bukan. Pernikahan ini adalah merupakan satu ibadah. Hadirin yang mulia, karena pernikahan ini merupakan satu ibadah, maka kita harus sadar tentu akan ada makhluk-makhluk yang tidak suka dengan pernikahan. Siapakah dia? Dia adalah iblis la'natullah alaih. Iblis la'natullah alaih ini adalah musuh kita semua. Dan dia sangat tidak suka kalau melihat ada anak Adam yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini terbukti. Ketika seorang anak Adam dia menjalin hubungan yang haram, dia berpacaran, maka apa yang terjadi? Seakan-akan wanita yang dia cintai itu adalah wanita yang tercantik di dunia. Semuanya menjadi indah, bahkan bangun tidur ngiler pun indah. Kenapa begitu indah? Karena syaitan la'natullah alaih, dia tidak suka dan dia memberikan rasa cinta itu di dalam hati anak Adam.
Tetapi ketika anak Adam dia melangkahkan kakinya menuju jenjang pernikahan, keindahan yang dia bayangkan sebelumnya hilang sirna tak tersisa. Karena apa? Karena syaitan tidak senang adanya orang yang menikah. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Jadi di antara ilmu sihir itu adalah ilmu untuk merusak hubungan antara suami dengan istrinya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita doakan semoga pernikahan Kang Anwar dengan istrinya, Kang Muhammad Khairuddin dengan istrinya ini menjadi pernikahan yang Allah Subhanahu wa ta'ala jaga dari godaan syaitan. Amin. Sehingga langgeng keluarganya bareng-bareng terus sampai ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, para ulama mereka mengatakan membangun sebuah rumah tangga ini diibaratkan seperti orang yang baru pertama kali menaiki kapal. Maka di dalam bahasa Indonesia namanya bahtera rumah tangga. Bukan pesawat rumah tangga, bukan bis rumah tangga, tapi bahtera rumah tangga. Kenapa hadirin yang mulia? Karena pernikahan ini adalah suatu hal yang sangat-sangat mirip dengan orang yang pertama kali naik kapal. Ketika orang gunung, orang Riau umpamanya, ini kan Ustadz Anwar ini orang hutan sawit ini, sehingga dia nggak pernah lihat kapal itu. Pertama kali naik kapal, Masya Allah, maka dia merasakan satu kebahagiaan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Biasanya kepanasan, nggak ada angin bertiup. Setelah di pinggir pantai naik kapal tuh anginnya sepoi-sepoi. Dia melihat pemandangan yang begitu indah. Biasanya dia melihat kurma Indonesia, yaitu pohon sawit. Sekarang melihat gunung-gunung, melihat burung-burung yang berterbangan, Masya Allah. Angin yang membuat orang ngantuk. Begitu juga orang tuh kalau awal-awal nikah, Masya Allah. Maka dia akan melihat sesuatu yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Ini kalau orangnya soleh lah ya. Kalau orangnya nggak soleh kadang-kadang sudah lihat. Teman-teman semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika orang menikah, baru pertama kali menikah, maka Masya Allah, apa yang dia lihat dari istrinya itu indah semua. Rambutnya indah, matanya indah, kulitnya indah, orangnya indah, tutur katanya penuh dengan kelembutan. Tutur katanya penuh dengan cinta, penuh dengan kerinduan. Pergi ke masjid 5 menit saja rasanya seperti 5 tahun. Maka nanti kita lihat nanti malam masih ke masjid atau tidak ini. Teman-teman semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bulan-bulan awal yang dia lalui laksana seperti madu. Maka orang baru menikah biasanya namanya apa? Honeymoon. Bulan madu, karena bulannya semua terasa seperti madu, manis semuanya. Hadirin yang mulia, ketika kapal mulai berjalan, ketika kapal mulai meninggalkan pantai, maka keindahan-keindahan yang dia lihat sebelumnya pelan-pelan mulai sirna. Gunung-gunungnya yang kelihatan besar dan indah mulai rata, hadirin yang mulia. Kemudian burung-burung yang terbangan mulai tidak kelihatan, yang kelihatan cuma satu tok, laut dengan langit. Begitu juga secantik apapun wanita yang kita nikahi, ketahuilah akan datang di satu masa mereka rasanya hampa, Ustaz. Jadi yang cantik aja rasanya hampa, apalagi yang enggak. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pujian tidak berhenti dari situ. Yang kelihatan cantik, yang kelihatan menyenangkan di awal-awal nikah menjadi tampak membosankan. Ditambah lagi badai mulai datang. Kalau di pinggir laut anginnya sepoi-sepoi, nanti kalau di tengah laut anginnya badai. Dulu ketika awal nikah semuanya membantu, semuanya nyemangati.
Mertuanya kalau jumpa selalu senyum. Masya Allah, menantuku Ustadz Anwar, Pak Ustadz, Ustadz Khairuddin, Masya Allah. Pokoknya dipuji-puji terus lah. Kalau masih awal nikah itu biasanya menantu itu seperti raja. Nanti ketika sudah nikah, sudah agak lama, sudah mulai diperbudak yang mulia. Tapi insya Allah kalau mertua di sini nggak Pak ya. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu juga di dalam pernikahan ini kalau sudah sampai tengah-tengah, maka badai akan datang dari mana-mana. Bagaimana supaya kapal rumah tangga ini tadi selamat? Kunci yang pertama adalah nahkoda kapalnya harus bisa menenangkan penumpangnya. Bukan menuruti penumpangnya, tetapi menenangkan dan membuat tentram penumpangnya. Teman-teman semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siapa nahkoda kapal pernikahan ini? Siapa nahkodanya? Suami aslinya. Cuman kebanyakan biasanya wanita pengen juga jadi nahkoda. Ketika dia doa, ya Allah, datangkan imam untuk saya ya Allah. Tapi ketika sudah nikah, wanitanya pengen jadi imam juga, Masya Allah. Ini kelihatannya kalau Ustaz Anwarnya agak sulit dikendalikan sama wanitanya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah tugas seorang suami. Apa itu? Menenangkan, membikin nyaman, membikin bahagia. Inilah tugas seorang suami. Dan hadirin yang mulia, ini agak menyakitkan tapi ini nyata. Ketahuilah wahai para lelaki, membahagiakan wanita tidak semudah membalikkan telapak tangan. Karena apa? Karena sudah dikatakan baginda Nabi, uritun nar fa idza aktsaru ahlihan nisa'u yakfurna. Aku ditampakkan neraka, ternyata mayoritas penduduknya adalah para wanita. Kenapa para wanita begitu banyak mendominasi kependudukan di neraka? Karena kata Nabi, mereka takfurnal ashir, mereka sulit berterima kasih kepada suaminya. Maka ini para lelaki harus menjadi seseorang yang penyabar, seseorang yang dadanya harus luas, seseorang yang harus menerima ketika jerih payahnya tidak dihargai. Dalam satu hadis Rasulullah SAW beliau bersabda, kalau engkau berbuat kebaikan dengan seorang wanita 1 tahun penuh, thumma ra'at minka syai'an, kemudian dia melihat engkau tidak menyenangkan sedikit aja, sekali tok. Ekromnya setahun ya ini, panggang, warung, pokoknya komplit. Mau ngajak jalan-jalan kemana, mau ke Sarangan, mau ke pantai, mau kemana, dituruti semua. Thumma ra'at minka syai'an, kemudian suatu ketika melihat engkau tidak menyenangkan, mungkin karena pulangnya terlambat atau gajiannya terlambat, maka wanita tadi begitu mudahnya dia mengatakan ma ra'aitu minka khairan qat. Saya tidak melihat kebaikan darimu sedikit pun. Allah. Jadi ini harus siap ini. Ini harus siap sebagai seorang suami mendengar kata-kata indah ini harus siap ini. Seorang suami bayangannya pulang ke rumah, istrinya sudah dandan, wangi, Masya Allah, udah capek-capek ngajar, pengennya langsung dipeluk, langsung disambut dengan senyuman sumringah. Datang-datang ke rumah nggak ada judulnya, nggak ada petir, nggak ada badai, tiba-tiba dia sudah cemberut 1 meter. Loh ini fakta ini. Biar kamu takut nikah kan belum selesai ngaji. Nah ini harus ada kesiapan. Seorang penumpang, seorang nahkoda ini harus mempunyai jiwa yang besar. Seorang nahkoda ini harus mempunyai dada yang luas. Karena engkau adalah pengendali, maka engkau harus memiliki kesabaran yang luar biasa. Sayangilah wanita. Insyaallah hadirin mulia. Insyaallah. Maka Rasulullah SAW itu memberikan standar orang hebat itu bukan orang yang banyak sholatnya. Khiyarukum, orang yang terhebat, orang yang termulia di kalangan kalian bukan aktsaruhum sholatan, bukan orang yang paling banyak sholatnya, bukan orang yang paling banyak puasanya, bukan orang yang paling banyak zakatnya, bukan. Khiyarukum li ahlihi, orang yang paling sayang sama keluarganya, orang yang paling baik menurut keluarganya. Dialah laki-laki terbaik.
Karena belum tentu yang bersorban itu bisa baik dengan istrinya. Belum tentu orang yang katanya pikir umat bisa baik dengan istrinya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka pesan saya kepada calon pengantin ini, kita harus memiliki dada yang luas di dalam menghadapi lika-liku dramanya para wanita. Betul ini, teman-teman semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saking pentingnya laki-laki itu sayang dengan wanita. Sampai Rasulullah SAW, sampai Allah Subhanahu wa taala, Allah langsung pesan dengan para lelaki, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Hai laki-laki, gaulilah wanita dengan baik. Fa in kariduhunna, kalau engkau enggak senang sama mereka kurang ajar, mereka menjengkelkan, maka Allah menasihati laki-laki, fa'asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Mungkin engkau jengkel dengan suatu perkara, tetapi ternyata Allah meletakkan kebaikan-kebaikan di baliknya. Maka walaupun istri kita menjengkelkan, walaupun ngomongnya kadang-kadang pedes gak enak, sabar. Kita adalah laki-laki. Laki-laki itu adalah makhluk yang akalnya lebih sempurna dibandingkan wanita. Maka jangan engkau terpicu perasaanmu gara-gara kata-kata wanita yang tidak didasari dengan logika. Dalam satu penelitian dikatakan laki-laki itu logikanya 9, perasaannya 1. Perempuan itu perasaannya 9, akalnya 1. Maka akan muncul dari seorang wanita tindakan-tindakan yang penuh dengan perasaan tapi tidak pakai akal. Sebaliknya juga akan timbul tindakan dari para lelaki yang penuh dengan akal tapi tidak ada perasaannya. Maka teman-teman semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini harus saling mengerti gitu. Seorang laki-laki kalau melihat istrinya marah tanpa ada dasarnya, cemberut tanpa ada judulnya, ya itulah namanya wanita. Kalau wanita sempurna, wanita ngambeknya mesti ada alasannya. Kalau debat logikanya jelas semua. Jangan-jangan Anda salah nikah, bukan dengan wanita. Bukan dengan wanita. Wanita itu memang diciptakan ya akalnya kurang begitu. Tapi sebetulnya di balik akal yang kurang penuh dengan hikmah. Apa itu? Dia mau hamil membawa anaknya. Coba kalau wanita itu akalnya sempurna, nggak mau hamil. Karena kita sunat sekali aja kapok kan? Itu wanita kesakitannya dia melahirkan itu beribu-ribu kali lipat dibandingkan sunat kita. Ketika dia melahirkan dia mengatakan kapok, tapi 40 hari kemudian dia sudah minta adik lagi. Itu jadi kurangnya akal itu ada indahnya. Ketika anak kita sudah lahir, Masya Allah, dia nangis di waktu malam, dia kencing dan lain sebagainya. Wanita itu kadang-kadang 24 jam dia nggak tidur Pak, ngerawat anak itu. Dan kita nggak akan tahan karena kita akalnya normal gitu. Untungnya mereka akalnya nggak normal, akhirnya mereka mau merawat anak kita. Allah. Jadi dibalik ketidaknormalannya penuh dengan hikmah yang menguntungkan laki-laki. Maka dari itulah pentingnya menikah supaya saling melengkapi. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kunci yang kedua, nahkodanya harus sayang. Kunci yang kedua adalah makmumnya, penumpangnya harus percaya dengan sopirnya. Kenapa saya katakan tekankan seperti ini? Karena rusaknya rumah tangga itu disebabkan dari apa? Disebabkan dari ketidakpercayaannya seorang wanita kepada suaminya. Dan dia terlalu banyak mendengar masukan dari selain suaminya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang itu kalau sudah berumah tangga, berarti istri itu adalah orang yang harus taat kepada kita. Maka dia nggak boleh mendengarkan masukan urusan rumah tangga kecuali dari suaminya. Ini kadang-kadang maaf, para mertua mereka tidak paham. Anaknya sudah diserahkan tapi masih diatur dari belakangnya. Ini akan merusak rumah tangga anak kita. Ketika kita sudah mengatakan kepada suaminya, saya nikahkan kamu dengan anakmu, dengan anakku. Dan seorang suami mengatakan qabiltu nikahaha, ketahuilah orang tua telah putus tanggung jawabnya, tanggung jawab anak kita berpindah kepada suaminya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, serahkan urusan keluarga mereka kepada suaminya.
Kita kalau mau kasih nasihat-nasihat sama suaminya, tetapi jangan kita bela anak-anak kita. Itu nanti akan malah menyebabkan perceraian di tengah jalan. Maka hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, wanita harus percaya dengan suaminya dan wanita harus mendengarkan suaminya. Insya Allah dengan dua kunci ini, kapal pernikahan ini akan berlabuh di surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, semoga pernikahan Kang Effendi, Kang Anwar dengan istrinya ini menjadi pernikahan yang barokah. Kang Muhammad Hairudin dengan istrinya juga menjadi pernikahan yang barokah, menurunkan anak yang soleh solehah dan yang jomblo cepat ketularan. Amin. Nah, saya sebetulnya melihat jomblo-jomblo senyum itu saya cuma ketawa dalam hati, senyum-senyum hampa, senyum semu ini.